スマイル、スイン、シスター、サティスティン、サプライズ、サークル、We are Steven! Halo guys, welcome back to my channel di Webochan, dan kali ini kita akan membahas mengenai alur cerita pertarungan antara Apollo melawan Leonidas. So, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Oke, di akhir video sebelumnya kita telah diperlihatkan ya, ada seseorang yang sudah lama terkurung dalam penjara Helheim. Dan bisa kita ketahui orang tersebut adalah ras setengah manusia dan setengah dewa yang bernama Siegfried. Jika memang bukan mantan pacarnya, lantas kenapa Siegfried merasa khawatir dan berdoa agar Brunhild ini selalu dalam keadaan baik-baik saja? Dan di sini juga kita bisa lihat ya, bahwa Siegfried memanggil Brunhild dengan panggilan yang dia buat. Ini sudah membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan yang cukup dekat. Oke, kita langsung saja menuju ke alur cerita selanjutnya, cuy. Setelah pertandingan ronde ke-8 telah usai, di sini kita bisa lihat ada sosok Zeus, Ares, dan Hermes, yang dimana mereka akan mendatangi sosok petarung yang akan mewakili dari pihak para dewa. Karena mereka sudah berdiskusi siapa yang akan bertarung mewakili para dewa, Ares merasa frustasi karena skor pertandingan saat ini seri, yaitu 4 menang dan 4 kalah. Dan hal yang bikin Ares gak enakan lagi adalah tertuju pada sosok yang akan bertarung mewakili pihak para dewa. Ares sangat tidak suka karena dia bilang orangnya selalu narsis, aneh, dan menjijikan. Walaupun orangnya memang agak lain, tetapi Zeus berkata kalau dia sangatlah kuat. Setelah mereka bertiga sudah sampai ke kediaman sosok petarung tersebut, kita diperlihatkan sebuah hal yang benar-benar gila, cuy. Yang dimana di sini Apollo sedang mandi dengan para gadis-gadis di Valhalla. Dan mereka semua terkejut setelah melihat kejadian tersebut. Di saat seperti itu, apa yang sedang kau lakukan? Walah, ternyata kamu Ares, saudaraku tercinta. Dan pada saat itu Apollo datang mendatangi Ares dan langsung memeluk Ares seperti ini. Dan hal yang dilakukan Apollo membuat geli Ares sehingga Ares harus memukul mundur Apollo. Tetapi Apollo dengan mudah menghindari pukulan Ares dan menyebabkan Ares terjatuh ke dalam air. Dan setelah itu tanpa lama-lama Zeus memberitahukan sesuatu kepada Apollo bahwa dialah yang akan bertarung di ronde ke-9. Zeus berkata bahwa kita sedang berada di ambang kehancuran yang dimana kita sudah kehilangan Poseidon, Herakles, dan Hades. Dan setelah Apollo mendengar apa yang dikatakan Zeus, dia bangkit dari mandinya dan sambil berkata, kematian mereka pasti sangatlah indah. Sayang sekali aku tidak melihatnya. Setelah mendengarkan perkataan tersebut, Ares marah kepada Apollo. Mengapa dia tidak merasa sedih dan malah ingin melihat kematian mereka? Lalu Apollo menjawab, bukankah mereka sudah bertarung dengan jiwa mereka yang terbakar? Dalam hal tersebut, mengapa saya harus sedih? Mereka semua sudah berada dalam puncak keindahan. Setelah mendengar jawaban dari Apollo, mereka pun terdiam dan hanya bisa melontarkan senyuman saja. Dan Apollo bilang bahwa apa kalian mau melihatku bertarung dengan cantik? Dan para gadis di sana pun menjawab, yah, aku. Dan setelah melihat kejadian tersebut, di sini kita melihat Brunhild dan Gol sedang mendatangi petarung yang akan bertarung di pihak manusia. Di sini kita bisa melihat ada sebuah gerbang besar yang dijaga oleh orang besar juga. Setelah berjalan dan melihat pasukan Sparta yang sedang latihan itu, akhirnya Brunhild bisa menemukan petarung selanjutnya yang akan mewakili umat manusia yang bernama Leonidas atau Raja Leonidas dari Sparta. Setelah menemukan Leonidas, Brunhild langsung meminta maaf sudah membuatnya menunggu dan memberitahukan bahwa petarung di ronde 9 adalah gilirannya. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Leonidas langsung menolak karena dia tidak mau bertarung di pertengahan ronde, melainkan dia mau bertarung di ronde pertama atau di ronde terakhir saja. Tetapi dengan cara licik Brunhild, dia mencoba merayu Leonidas dengan membawa salah satu nama dewa yang bernama Apollo, yang dimana Brunhild berkata jika lawannya itu adalah dewa yang pernah mengalahkannya. Setelah berkata seperti itu, Brunhild langsung pamit dan pergi meninggalkan Leonidas. Tetapi Leonidas langsung menghentikan Brunhild dan Gol untuk pergi dan bertanya dewa Apollo itu apakah dewa matahari. Dan Brunhild menjawab benar. Dan setelah mendengar jawaban tersebut, Leonidas langsung bangkit dari tidurnya dan mengatakan kalau dia sangat tidak suka sama dewa sombong itu. Dan Leonidas sangat ingin sekali memukul dewa yang bernama Apollo itu. Dan Leonidas pun setuju untuk bisa ikut andil dalam mengikuti pertarungan di ronde 9. Dan di sini bisa kita lihat banyak sekali penuh sorakan dari semua para penonton. Dan Heimdall pun mengeluarkan basa-basinya ya seperti biasa sebelum memanggil petarung-petarung sebelumnya.
Dan untuk panggilan pertama di sini yaitu di pihak para umat manusia, sang raja Sparta yaitu Leonidas. Dan untuk pihak para dewa, Heimdall pun langsung mengeluarkan lagi kata basa-basinya dan bisa kita lihat di sini ini terlalu jijik sih. Gue sebut nih dewa Apollo kayak dewa boti anjing. Dan dengan kemunculan sosok Apollo membuat semua kaum Hawa teriak, "Kia Apollo sama!" Dan di sini untuk pertarungan ronde ke-9 antara Leonidas melawan Apollo pun dimulai. Pada saat Heimdall bilang mulai, tiba-tiba Leonidas tanpa lama-lama langsung lompat ke arah Apollo dan langsung mengeluarkan pukulan kerasnya dengan tameng yang dia gunakan. Dan ternyata Apollo berhasil menghindari serangan brutal tersebut dengan mudahnya. Dan Apollo pun mengejek kepada Leonidas bahwa serangan tersebut sangatlah tidak cantik, melainkan mirip dengan hewan buas. Sama seperti biasanya, kau memang dewa matahari yang menyebalkan. Hah? Seperti biasanya? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kau memanggilku dengan kata kasar itu sangatlah tidak sopan. Di dunia ini tidak ada sampah yang lebih buruk daripada kau. Dan setelah perbincangan tersebut, di sini kita diperlihatkan kilas balik cerita dari sang raja Leonidas. Bahwa sang raja ini telah menggerakkan hati dan jiwa para pasukan Sparta sehingga mereka tidak gentar melawan musuh yang begitu banyak padahal pasukan mereka hanya memiliki 300 prajurit saja. Pada tahun 480 sebelum Masehi, diceritakan ada sebuah pemimpin pasukan terkenal yang amat sangat kuat, yang lebih dikenal dengan Raja Xerxes. Dia adalah pemimpin dari 300.000 tentara pasukan Persia, yang dimana mereka berniat untuk menyerang kerajaan Sparta. Akan tetapi, kerajaan Sparta di sini dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan, yang dimana pada hari ini, pada hari yang sama, kerajaan Sparta sedang melakukan sebuah kegiatan rutinitas mereka yang disebut dengan Festival Karsia. Di mana pada saat festival Karsia ini, dalam aturannya tidak boleh ada kekerasan atau pertarungan yang dapat menumpahkan darah. Dan jika hal itu dilanggar, maka mereka akan menerima sebuah hukuman ilahi dari dewa mereka, yaitu Dewa Matahari atau Dewa Apollo. Dengan pernyataan tersebut, terjadilah adu cekcok antara mereka yang dimana jika mereka tidak mau melakukan sesuatu, kemungkinan kerajaan Sparta akan hancur tak tersisa. Sekian lama adu mulut tersebut, sang raja Leonidas langsung tertawa. Dan dia bilang bahwa dia tidak peduli dengan yang namanya hukuman ilahi yang diberikan oleh dewa itu. Saya tidak pernah bertemu dengan dewa ini, mengapa saya harus percaya semua hidup saya kepada dewa bajingan ini? Dan jika saya pilih, saya akan memilih untuk terus bertarung. Dan secara bersamaan, Leonidas langsung menghancurkan patung Apollo, sambil berbicara, jika hukuman ilahi itu memang benar dan ada, tolong kasih hukuman tersebut hanya untuk saya saja. Para warga Sparta mengatakan bahwa tidak ada yang akan mengikuti Anda, karena Anda telah menodai apa yang telah mereka anut selama berabad-abad. Dan Leonidas berkata jika dia sebenarnya tidak ingin bertarung, dia takut mati, malah dia sangat ingin bersantai sambil minum anggur. Dan Leonidas pun pergi meninggalkan mereka. Di saat Leonidas pergi, ada seorang prajurit yang telah menyaksikan kejadian gila tersebut. Dan dia sangat terharu demi menantang dewanya sendiri, dia pergi bertarung sendiri untuk melindungi kerajaan dan rakyat Sparta. Dan di saat itulah jiwa raga para prajurit Sparta langsung bergerak dan mengikuti sang raja Leonidas untuk bertarung bersama melawan Persia. Terdapat 300 prajurit Sparta yang ikut bertarung bersama raja Leonidas. Dan di saat itulah Leonidas diberikan sebuah perisai, pedang, dan pelindung kepala dari salah satu prajurit Sparta yang akan digunakan sebagai senjata bagi Leonidas. Dan pertarungan antara kerajaan Sparta yang memiliki 300 pasukan berhasil mengalahkan kerajaan Persia yang memiliki 300.000 pasukan. Dan setelah melihat kilas balik sang raja Leonidas, sekarang kita masuk ke arena pertarungan lagi yang dimana Leonidas bilang kalau dia sangat membenci dewa tersebut dan merasa dibodohi. Setelah mendengar omongan Leonidas, Apollo tidak menghiraukannya, bahkan dia bilang jika ingin berbicara padaku harusnya kamu berlutut di hadapanku. Dan hal tersebut membuat Leonidas semakin geram sama perilakunya si Apollo ini, dan Leonidas langsung mengeluarkan senjata tamengnya yang berubah menjadi putaran benda tajam gitu cuy. Dan Leonidas pun langsung melemparkan tamengnya kepada Apollo, dan di sini kita juga diperkenalkan Parkeli kelima yang bernama Geirolul. Hal tak terduga terjadi di mana Apollo berhasil menangkap tameng yang berputar itu. Dan Leonidas pun langsung menarik dan melempar Apollo sampai terpental membuat Apollo mengeluarkan darah dari serangan tersebut. Dan secara bersamaan kekuatan Apollo pun langsung diberitahukan ya bahwa dia memiliki senjata ilahi yang sangat kuat yang bernama benang Artemis. Dan dapat dikatakan kalau benang Artemis ini bisa berubah menjadi senjata atau alat lainnya seperti kilira, perisai, dan panah. Pada saat Apollo hendak menapakkan kakinya, akibat terpental oleh serangannya Leonidas,
Leonidas kembali melancarkan serangannya dengan memutarkan tamengnya ke arah Apollo, dan seketika Apollo berhasil menghindari serangan lanjutan dari Leonidas. Dan aksi Apollo tersebut membuat para gadis berteriak, "Ya, cantik banget!" Gol yang melihat pertarungan tersebut terheran-heran mengapa Apollo bisa menghindari serangan lanjutan Leonidas dengan mudah. Dengan sigap, Gol merasa ada yang aneh dengan tangannya, bahwa kedua tangan tersebut mengeluarkan kilauan cahaya seperti itu, yang dimana senjata itu bisa digunakan untuk bertahan dan menyerang. Di sini bisa kita lihat Apollo sedang melakukan sesuatu seperti memutar-mutar jarinya dan membuat sebuah sarung tangan dengan menggunakan benang Artemis tersebut. Lalu Leonidas langsung memutarkan tamengnya untuk menciptakan sebuah serangan mematikan seperti ini. Namun Apollo berhasil menghindari serangannya dengan mudah. Namun Leonidas tetap menyerang dengan melemparkan tamengnya secara bertubi-tubi. Akan tetapi Apollo berhasil menghindarinya dan langsung melancarkan pukulannya kepada Leonidas. Pada saat Leonidas terpental oleh pukulan Apollo, Leonidas langsung melancarkan serangan balik dengan menendang rantai yang terkait dengan tamengnya. Apollo lagi dan lagi berhasil menghindari serangan tersebut. Apollo berkata ternyata Leonidas lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Dengan perkataan seperti itu, membuat Leonidas marah dan langsung melancarkan serangannya lagi dengan melemparkan tamengnya. Namun lagi dan lagi, Apollo berhasil menghindari serangan tersebut dan langsung memukul Leonidas sehingga terpental seperti itu. Dan Leonidas terus melancarkan serangannya berkali-kali, namun Apollo berhasil menghindarinya dan pukulannya terus mengenai Leonidas. Banyak sekali sorakan yang berasal dari prajurit Sparta yang terus mendukung Leonidas. Ocehan dari prajurit Sparta dan para dewa terdengar jelas oleh Apollo, dan dia mengatakan bahwa dia akan menjawab semua harapan orang-orang di sana dengan menghancurkan Leonidas. Dan di sini kita diperlihatkan kilas balik lagi dari kerajaan Sparta. Jadi intinya, jika Anda ingin hidup damai, janganlah mengganggu atau melawan pasukan Sparta. Di sini banyak sekali antek-anteknya Apollo yang menghina Leonidas, bahkan sampai dibilang sampah kotor gitu cuy. Setelah mendengar hinaan tersebut, Leonidas dan para pasukan Sparta sangat kesal menerima perlakuan tersebut. Dan di sini Apollo sedang melakukan sesuatu yang dimana dia memancarkan sebuah cahaya yang bersinar terang layaknya matahari. Gol khawatir dengan saudaranya yang bernama Geirolul, yang dimana dia adalah orang yang memiliki harga diri yang besar. Dia adalah orang yang sangat tidak suka diremehkan. Sifat ini juga sama dimiliki oleh Leonidas. Saking kesalnya dengan kesombongan dan gaya yang nyentrik dari Apollo, Leonidas berkata, "Ayo kita paksa dia untuk berlutut dan meminta maaf kepada kita." Dan Leonidas pun langsung mengulurkan tangannya dan mengubah senjatanya seperti ini. Setelah itu, Leonidas dan Apollo langsung saling mendatangi satu sama lain, dan Leonidas langsung melancarkan serangannya dengan senjata miliknya. Hantaman dari senjata Leonidas sangatlah kuat yang membuat tanah arena menjadi hancur. Namun ternyata Apollo maju ke depan untuk menghindari jarak serangan yang dilancarkan oleh Leonidas. Secara bersamaan, Apollo langsung memukul bagian perut Leonidas dengan sangat kuat. Dan Leonidas tak mau kalah, dia juga langsung menyerang Apollo dengan senjatanya. Namun Apollo meninju senjata Leonidas yang mengakibatkan tangan Leonidas terpental. Apollo berkata, "Kau memang hewan buas yang sangat berbahaya." Leonidas pun marah dan berkata, "Lu jangan berkata seperti itu sama gua." Namun, pada saat Leonidas hendak ingin memukul atau melancarkan serangannya lagi, tiba-tiba dia terdiam dengan posisi memukul. Dan ternyata tangannya terkena lilitan dari benang Artemis milik Apollo. Tidak hanya di situ saja, Leonidas langsung melancarkan serangannya lagi dengan menggunakan tangan kirinya. Namun Apollo mendahului serangan yang akan dilancarkan oleh Leonidas dengan tangan kanannya. Apollo berhasil meninju tepat di bagian wajah sang raja Sparta tersebut. Apollo berkata, "Hei manusia, kau begitu sombong. Tundukkan kepalamu sekarang." Secara bersamaan Apollo melancarkan serangan tinjunya lagi kepada Leonidas, namun pukulan sebelumnya berbeda yang dimana terdapat sebuah sinar cahaya yang menyelimuti tangan Apollo. Dan serangan pun sangat telak mengenai wajah Leonidas kembali yang membuat wajahnya menjadi bonyok seperti itu. Namun Brunhild berkata, mengapa Sparta menjadi manusia terkuat? Karena mereka sangat enggan untuk berlutut kepada siapapun, bahkan dewa sekalipun. Setelah Leonidas mendapatkan pukulan telak dari Apollo, dia langsung menghantamkan kepalanya dan terjadi suatu adu kepala antara Leonidas dan Apollo. Benturan kepala Leonidas sangatlah kuat membuat Apollo kehilangan kesadarannya sejenak. Karena mendapatkan kesempatan emas, Leonidas langsung melancarkan serangannya dengan memukul kepala Apollo sehingga menyentuh tanah seperti dalam pose berlutut gitu cuy. Huaa, bruk. Aduh, sumpah kasihan banget cuy.
Bagaimana menurutmu dasar dewa yang narsis? Ucap Geirolul. Dan di sini nampak wajah tampan Apollo menjadi rusak akibat terkena efek dari pukulan Leonidas. Sudahlah, jangan kau melawan orang Sparta lagi. Kau juga tak mau dipandang seperti itu kan? Namun Apollo menyangkalnya bahwa menurutnya perjuangan yang tiada akhir, walau mau seperti apapun itu lebih cantik dan lebih indah. Dan setelah itu kita akan diarahkan kepada kilas balik dari Apollo, yang dimana dikatakan ada sebuah kata-kata yang tertulis di candinya Apollo yang bertuliskan kenali dirimu sendiri. Dan di candi tersebut dituliskan oleh salah satu monster yang sudah dibuang di alam Valhalla dikarenakan dia memiliki fisik yang menyeramkan menyerupai sosok monster. Karena dibuang ke dunia, dia sangat membenci dengan nasibnya yang selalu dipandang buruk oleh semua orang. Monster tersebut mempunyai nama bernama Piton. Setiap hari, Piton selalu menteror penduduk warga Delphi agar mereka semua takut dan merasa risih akan keberadaan Piton. Piton selalu menakuti warga Delphi setiap hari untuk menjadikan hal tersebut sebagai bahan kesenangannya saja. Karena warga Delphi selalu diteror oleh Piton, Apollo pun datang dan berniat untuk melawan monster tersebut. Piton sangat marah melihat sosok Apollo yang bersiap untuk menjadi lawannya dan menghancurkan Apollo. Namun pertarungan tersebut sangat singkat, dengan mudahnya Apollo bisa mengalahkan Piton dengan sekali pukul saja. Namun Piton tidak mau menyerah dan kalah sama Apollo. Berhari-hari dia terus menantang Apollo dan selalu kalah. Lalu Apollo bertanya, kenapa Anda selalu bersikeras untuk melawan saya? Piton pun menjawab kalau dia tidak mau kalah dari orang yang memiliki segalanya. Ketampanan, popularitas, semua dimiliki oleh Apollo, namun tidak dengan dirinya yang terlahir sebagai monster. Dan dia mengatakan kalau dia juga tidak ingin terlahir seperti itu. Tapi Apollo berkata bahwa Piton juga memiliki kecantikan dalam dirinya, memiliki rasa juang dan jiwa untuk tidak menyerah, dan Apollo menyebutkan bahwa dirinya memiliki kecantikan dan keindahan yang sama. Setelah Piton mendengar perkataan tersebut, dia langsung menangis dan terharu berkat apa yang dikatakan Apollo. Dan persahabatan mereka pun terjalin pada hari itu. Di Delphi, Piton sekarang dan selamanya menjadi penjaga candi Apollo, dan ia menuliskan sebuah kata-kata di candi tersebut, kenali dirimu sendiri. Dan setelah itu Apollo sedang melakukan sesuatu seperti memejamkan matanya dan menyetukan kedua tangannya. Melihat apa yang dilakukan Apollo, Leonidas langsung mundur ke belakang seperti merasakan ada firasat buruk tentang hal itu. Dan hal tak terduga pun terjadi. Dan ada yang bilang kalau itu adalah patung Dewi Raksasa, atau lebih dikenal dengan nama senjata ilahi cahaya bulan. Dan Dewi itu membuat sebuah senjata dari benang Artemis dan berbentuklah sebuah senjata yang berbentuk busur. Lalu Apollo membuat cahaya untuk menciptakan sebuah panah dari cahaya itu. Dan ada sebuah keanehan yang dimana seperti yang kita lihat bahwa ada telinga penonton yang terluka akibat kilatan cahaya yang dimiliki oleh Apollo. Tidak ada sebab dan akibat, bahkan kita semua tidak dapat melihat betapa cepatnya panah cahaya tersebut melesat dan mengenai tubuh Leonidas. Serangan tersebut berdampak besar sehingga menyebabkan Leonidas kesakitan. Dikatakan bahwa panah milik Apollo ini memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya, bahkan bisa disebut kalau serangan panah tersebut adalah kekuatan tercepat yang ada di Valhalla. Geirolul menyarankan agar Leonidas mengembalikan senjatanya dalam bentuk perisai dan masuk ke dalam mode bertahan. Karena panah Apollo memang sangatlah berbahaya. Lalu Apollo menciptakan cahaya lagi yang akan dijadikan sebagai panah dari busurnya, dan berniat untuk menyerang Leonidas kembali. Dan Apollo pun melepaskan banyak sekali anak panah yang dilancarkan olehnya sehingga Leonidas mendapatkan banyak luka yang serius di tubuhnya. Dan Apollo pun mulai membidik lagi dan ingin melancarkan serangannya lagi kepada Leonidas sambil berkata, "Aku memujimu karena bisa bertahan sejauh ini. Aku akan mengakhiri penderitaanmu sekarang juga." Pada saat panah cahaya tersebut melesat ke arah Leonidas, betapa terkejutnya Leonidas dapat menangkis dan memantulkan panah tersebut ke arah Apollo. Dan terjadilah suatu senjata makan tuan yang dimana Apollo terkena panahnya sendiri, mengakibatkan luka yang cukup parah di tangannya. Semuanya terkejut menyaksikan kejadian tersebut dan terheran-heran mengapa Leonidas bisa memantulkan panah super cepat itu. Apakah dia dapat melihatnya? Tentu saja tidak. Leonidas tidak dapat melihat panah tersebut, tetapi dia dapat memantulkan panah tersebut dengan menggunakan insting bertarungnya. Dari kondisi Leonidas terlihat sangat buruk karena terlalu banyak mendapatkan luka pada tubuhnya akibat panah-panah tersebut. Dan begitupun juga dari Apollo yang memiliki kerusakan pada tangannya sehingga dia tidak dapat memakai senjata busurnya lagi. Leonidas berkata dia sangat tidak tahan dengan orang bajingan seperti Anda yang ingin mengakhiri penderitaannya. Kau pikir aku ini siapa? Aku ini adalah seorang raja Leonidas.
Dan Apollo menjawab bahwa Leonidas memiliki keteguhan dan jiwa keberanian dan alasan itulah yang membuat Apollo tidak tahan. Kau sekarang sedikit lebih cantik, dan kau pun sekarang menjadi lebih jantan. Apollo bertanya mengapa Leonidas sangat bersemangat bertarung dengannya. Apakah itu karena dia menaruh dendam terhadap Apollo? Leonidas menjawab bukan karena itu. Karena ini adalah tugasnya sebagai prajurit. Kita tidak akan dapat memilih bagaimana kita dilahirkan. Dan itulah cara kita hidup dan cara kita mati. Dan ini yang selalu saya inginkan sebagai seorang Sparta dalam jiwa saya. Dan setelah semua orang Sparta mendengar perkataan Leonidas, mereka berteriak dan menangis sambil memanggil nama sang raja mereka, yaitu Raja Leonidas. Setelah itu, Leonidas langsung bersiap melakukan sesuatu dengan Geirolul, yang dimana dapat kita lihat tameng dari senjata Leonidas berubah menjadi tameng yang sama dengan tameng masa perang Sparta. Dan begitu pun juga dengan Apollo. Dari patungnya, dia membuat sebuah tali dari pergelangan patung Dewi tersebut dan menggunakan badan Apollo sebagai panahnya. Semua orang hening dan tegang karena ini adalah merupakan suatu penentuan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Kedua petarung pun langsung maju dengan serangan pamungkasnya. Terjadilah suatu adu kekuatan antara Apollo dengan Leonidas. Dan seperti yang kita lihat, tameng dari Leonidas berhasil menghancurkan tangan kanan Apollo. Tetapi entah apa yang terjadi secara bersamaan, tameng dari Leonidas pun juga hancur. Dan pukulan Apollo berhasil menusuk perut sang raja Sparta itu. Tetapi Leonidas tak ingin kalah, dia langsung menggenggam Apollo dan akan melancarkan serangan pukulannya ke wajah Apollo. Namun Leonidas mengetikkan tangannya dan berkata sampai akhir kau tetap memiliki wajah yang menarik. Secara bersamaan tubuh Leonidas pun berubah menjadi serpihan potongan kaca yang berarti Leonidas sudah tumbang saat ini. Banyak sekali warga dan prajurit Sparta menangis dan berkata jika Leonidas adalah orang yang paling keren bagi seorang Sparta. Di detik-detik terakhir, Apollo langsung memeluk Leonidas dan berkata kalian berdua sangatlah indah. Dan Heimdall pun mengumumkan secara resmi bahwa Apollo lah pemenang dalam pertarungan antara dewa melawan manusia di ronde ke-9. Para kaum Hawa menyarankan kepada Apollo agar bisa mendapatkan perawatan medis agar wajah tampannya tidak memiliki luka bekas yang cukup parah. Tetapi Apollo menolaknya dan luka yang ada pada wajahnya akan tetap selalu ada. Dan para warga samurai ini membicarakan Leonidas bahwa dia adalah orang yang sangat luar biasa. Okita berkata dia sangat cemburu dan ingin terjun dan ikut andil dalam pertarungan Ragnarok. Setelah melihat para samurai tersebut, di sini bisa kita lihat Gol sedang menangis atas kepergian saudaranya Geirolul. Dan berkata kepada Brunhild, jika kita kalah 2 kali lagi, maka kita akan kalah. Brunhild pun frustasi dan mengamuk atas apa yang sudah terjadi. Dan kebingungan siapa yang akan dia pilih sebagai petarung di ronde ke-10. Pada saat Brunhild sedang galau-galaunya, tiba-tiba Okita datang dari belakang dan bilang aku akan pergi. Dan Brunhild menjawab, baiklah saya serahkan kepada Anda, karena Anda adalah pembunuh terkuat di antara para manusia. Kapten Divisi Pertama Shinsengumi Okita Shoji. Dan setelah kita sudah mengetahui siapa petarung di pihak manusia, di sini kita diperlihatkan para dewa yang sedang berdiskusi di meja bundar. Kita juga dapat melihat Dewa Siwa yang tangannya telah putus di pertarungan sebelumnya, sekarang mulai pulih kembali. Beelzebub dan Apollo masih dalam perawatan medis sehingga tidak dapat hadir pada meeting tersebut. Di sana mereka sedang berdiskusi bahwa mereka hanya membutuhkan 2 kali kemenangan saja dan pertarungan ini akan berakhir. Pada saat itulah ada Anubis yang ingin berpartisipasi dalam arena Ragnarok ini. Dan para dewa pun langsung setuju dan memutuskan Anubis yang akan ikut dalam pertarungan di ronde ke-10 ini. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang dari balik pintu dan masuk ke ruangan tersebut. Tidak lain dia adalah Susanoo, sang pembunuh dewa. Dia berkata jika dialah yang akan ikut di ronde ke-10 ini. Namun Anubis bilang jika ini sudah menjadi keputusan bersama bahwa dialah yang akan ikut bertarung di ronde ke-10 ini. Namun Susanoo tetap bersikeras bahwa dia ingin bertarung di ronde ke-10 ini. Zeus bertanya mengapa Susanoo sangat bersikeras ingin bertarung di ronde ke-10 ini. Dan Susanoo menjawab kalau dia tahu siapa yang akan bertarung di pihak manusia. Maka dari itu, menurutnya dialah yang cocok menjadi lawannya. Ares pun bertanya kepada Susanoo kenapa dia bisa tahu siapa yang akan bertarung dari pihak manusia. Lalu Hermes menjawab bahwa dialah yang sudah membocorkannya kepada Susanoo. Dan Ares pun bilang bahwa itu tidak baik. Dan kau sudah mempermalukan atas nama dewa.
Dan setelah itu para dewa pun setuju secara resmi bahwa Susanoo lah yang akan bertarung di ronde ke-10 ini. Oke guys, mungkin segitu dulu dari gue. Thank you semuanya yang sudah nonton video gue. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pertarungan antara Susanoo Mikoto melawan Okita Shoji. Thank you semuanya, see you next video.